Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya kawan di channel kami Petani Muda Channel. Hari ini hari Kamis ya, tanggal 28 April tahun 2022. Seperti biasa, saya akan melaporkan sekaligus mereview perkembangan tanaman cabai irigasi kapiler milik saya yang menggunakan sistem irigasi kapiler berjumlah 10 polybag ya. Hari ini saya sedang senang sekali ya, karena melihat pertumbuhan cabai yang bagi saya ini sudah lumayan ya, baik, bagus, hijau-hijau, sehat, dan sangat subur sekali ya terlihatnya. Harapannya semoga cabai ini bisa tumbuh maksimal dan menghasilkan buah yang tentunya kita harapkan ya, hasilnya yang melimpah, yang baik, dan ketika kita rilis ke pasar pun mendapatkan hasil yang terbaik ya, atau harga yang terbaik. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan mereview tanaman cabai ini terlebih dahulu. Setelah itu lanjut dengan jadwalnya pemupukan dan penyemprotan fungsida ya, menggunakan merek dagang Ditan kembali. Penyemprotan itu sangat bermanfaat atau sangat berguna untuk mencegah datangnya hama jamur ya, seperti jamur layu fusarium, jamur apalagi ya, masih banyak jamur-jamur yang lainnya yang bisa mengakibatkan tanaman ini layu mendadak. Itu sangat tidak diharapkan sekali ya, dan sangat disayangkan sekali jika tanaman ini terkena jamur seperti itu ya. Oke, dimulai dari tanaman nomor 1 yang kita tidak perlu lakukan istimewa ya. Saya akan coba tanaman 1, 2, 3, 4 ini untuk tidak kita lakukan istimewa seperti potong pucuk atau rempel tunas air ya, jadi alami saja, pure. Dan seperti inilah hasilnya, ternyata sesuai dengan pengalaman yang telah saya peroleh sebelumnya, karena saya sebelumnya juga pernah menanam cabai sistem irigasi kapiler seperti ini ya, bahwasannya tanaman yang tidak kita potong pucuk itu berhasil menghasilkan buah terlebih dahulu ya. Mungkin bisa terlihat di kamera seperti yang di sana ya, dan di sana juga tadi. Namun berbanding terbalik dengan tanaman yang kita potong pucuk sebelumnya, dia belum ada yang sudah berhasil menjadi buah ya. Jadi masih baru tahap-tahap pembungaan. Paling hanya ini ya, kurang lebih baru seperti ini. Dan untuk tanaman yang kita perlakukan hanya pelihara batang utamanya saja, batang ini ya, ini bisa kita lihat, ini juga sudah mulai memunculkan bakal bunga, bukan bakal bunga ya, bakal buah, karena sudah berbentuk buah ini. Yang ini pun kurang lebih ya sama, dan di sebelah sana juga ya. Oke, mungkin itu ya review singkat untuk kali ini. Kita langsung saja ke jadwal kita pada hari Kamis, yakni pemupukannya. Ini dia pupuk-pupuk yang akan kita gunakan untuk melakukan pemupukan pada hari ini ya. Seperti biasa, NPK 15, kemudian TSP dan KCl merah ya, dan juga air yang sejumlah 10 gelas ya. Oke, untuk dosis atau takarannya itu masih sama dengan minggu-minggu sebelumnya ya, yakni NPK 15-nya itu menggunakan kurang lebih 20 gram ya. Oke, kita ambil saja dan kita takar ya. Oke, 20 gram. Kemudian pupuk TSP nya kita ambil saja 10 gram ya, jadi setengahnya dari NPK Ponska 15 ya.
31 tidak apa-apa, jadi kita masuk sekitar 11 gram ya, kurang lebihnya kan 10 gram. Dan ini juga KCL merahnya kita masukkan sekitar 10 gram ya. Oke, ini juga 11 gram, tidak apa-apa. Lalu kita larutkan ke dalam 10 gelas air dan kita aplikasikan ke tanamannya. Oke, saya kocok dulu. Sudah larut, tinggal kita aplikasikan ke tanaman seperti biasa. Per tanaman itu kita gunakan 1 gelas ya, 1 gelas aqua gelas. Kocorkan saja. Oke, saya selesaikan dulu ya semuanya untuk mempersingkat durasi. Dan ini yang terakhir ya, langsung kita kocorkan saja ke tanaman. Oke, pemupukan kita sudah selesai. Untuk masalah dosis atau takarannya ya, karena tadi kita NPK 15-15-15-nya menggunakan 2 gram kurang lebih ya, karena 20 gram itu dibagi 10 jadi 2 gram. Kemudian PSP nya kita gunakan 10 gram, otomatis per tanaman kebagian 1 gram ya. Dan KCL merahnya pun kita gunakan 10 gram dan sama juga, berarti kurang lebih per tanaman itu menggunakan atau kebagian 1 gram ya. Jadi total pupuk yang kita gunakan adalah sekitar 4 gram ya. Kenapa 4 gram? Karena belajar dari pengalaman yang sudah saya lakukan sebelumnya pada saat menanam cabai itu, dengan dosis atau takaran seperti itu pun itu sudah cukup ya untuk memupuk tanaman cabai ini ya, asal dilakukan setiap 1 minggu sekali. Jadi disarankan ya, dan jangan bosan-bosan untuk teman-teman yang merawat atau sedang belajar masih sama seperti saya, untuk coba aplikasikan pupuk itu per tanaman jika sudah memasuki masa generatif, apalagi seperti ini ya, itu minimal 3 gram sampai 4 atau 5 gram ya. Jangan terlalu banyak juga karena bisa over, bisa mengakibatkan gosong juga nanti ke tanamannya. Oke, dilanjut ke perawatannya, yakni penyepraian atau penyemprotan pencegahan hama jamur menggunakan fungisida. Ini dia sprayernya, dan masih menggunakan sprayer yang sama ya seperti di minggu yang lalu. Jadi ini masih ada sisaan, akan saya gunakan kembali. Untuk dosis takarannya ini adalah, kebetulan minggu lalu itu kalau tidak salah masih menggunakan antrakol ya. Jadi antrakolnya ini sekitar 3 gram karena ini berkapasitas 1 liter ya, dan Ganasil B-nya pun 3 gram ya kurang lebih. Oke, tinggal kita aplikasikan saja ke tanamannya. Untuk teman-teman sebaiknya lakukan penyepraian ini jika sudah agak terlihat embun atau air yang menempel di daun-daun ini sudah kering ya. Jadi sekitar jam 7 atau jam setengah 8 ya. Dikarenakan saya akan ada kesibukan yang lain, maka dari itu saya percepat ya perawatan cabai irigasi kapiler ini. Dan diusahakan juga jangan ditiru ya kalau bisa waktunya. Jadi waktu terbaik itu sekitar jam segitu ya, jam 7 sampai setengah 8 atau jam 8, paling siang juga jam 9 ya. Karena terlalu keburu panas pun kurang baik juga gitu. Atau kalau tidak keburu di waktu pagi hari, kita bisa lakukan di sore harinya ya. Yang penting diusahakan setelah di spray itu tidak terkena hujan lagi ya, karena butuh waktu sekitar 3-4 jam untuk mengeringkan daun yang sudah terspray ya. Jadi jarak amannya sekitar kurang lebih 3 jam 4 jaman, dan jika sudah kering mungkin bisa lebih baik ya ketimbang masih basah lalu terguyur air hujan. Oke, kita aplikasikan saja ke tanamannya seperti biasa. Bawah daun, atas daun, batang, dan pucuk harus terspray ya.
sekarang masih sedang musim hujan ya, jadi rawan sekali untuk cabai-cabai yang ketahanannya kurang baik itu terkena jamur ya. Namun hal-hal seperti itu bisa kita minimalisir dengan perawatan yang rutin seperti sekarang saat ini. Saya melakukan pencegahan hama jamur menggunakan fungisida. Harapannya semoga saja tanaman ini bisa sehat ya, sampai ya kita lihat saja umur cabai ini akan berapa lama, karena kan usia idealnya cabai itu harusnya bisa sampai sekitar kurang lebih 1 tahun ya. Bahkan jika kita menanam cabai tanpa menggunakan pupuk kimia dan tidak ada serangan penyakit, itu bisa lebih lama lagi ya. Tetangga saya pun ada yang memiliki tanaman cabai yang sudah berusia tahunannya, ada yang sampai 5 tahun gitu. Cuman biasanya sih seperti itu ya, ada kendala di hama yang merusak tanaman cabai hingga mengakibatkan tanaman cabai ini tidak bisa berumur panjang ya. Kalaupun hidup, jika tanaman cabai ini sudah rusak, itu produktivitasnya juga gak akan banyak ya, pasti akan turun dan tidak akan seimbang antara biaya perawatan dan hasil yang kita capai ya. Oke, saya selesaikan dulu ya semuanya untuk mempersingkat durasi, dan ini yang terakhir ya. Oke, perawatan, kemudian review dan pemupukan pada hari ini sudah selesai ya. Nantikan terus perkembangan tanaman cabai irigasi kapiler saya ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube saya. Dan bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan klik like, kemudian komen jika ada sesuatu yang ingin disampaikan atau dipertanyakan ya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share video ini ya. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.